Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 tingkatan niat di dalam sholat. Ya, jadi yang pertama, niat itu termasuk rukun qalbi atau rukun sholat yang diucapkan di dalam hati. Apa itu rukun qalbi? Ya, jadi rukun qalbi adalah hal atau makna kalimat yang harus dihadirkan atau diucapkan di dalam hati saat memulai sholat. Ya, tepatnya pada saat kita takbiratul ihram. Ya, jadi itu tempatnya niat, yaitu saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Pada saat takbiratul ihram, ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar tadi, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati atau menghadirkan niat di dalam hati. Hal yang harus dihadirkan di dalam hati, ya, saat kita berniat itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatan sholat yang akan dilaksanakan. Ya, sedangkan tingkatan sholat di dalam niat, ya, itu ada 3. Ya, jadi tingkatan sholat itu ada 3. Yang pertama sholat fardu, ya, atau sholat wajib 5 waktu. Kemudian yang kedua sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Ya, baiklah, yang pertama kita masuk kepada sholat fardu. Ya, di dalam sholat fardu yang harus dihadirkan di dalam niat sholat fardu ada 3 hal. Ya, jadi dalam niat sholat fardu ketika kita takbiratul ihram, minimal ada 3 hal yang harus dihadirkan agar niat kita dianggap sah. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Ya, niat atau maksud untuk melakukan pekerjaan, dalam hal ini melakukan sholat. Ya, jadi niat atau maksud untuk melakukan pekerjaan yaitu sholat. Ya, kalau dibahasakan di dalam bahasa Arab, ya, yaitu usolli. Kemudian yang kedua, di dalam sholat fardu, di dalam niat sholat fardu yang harus dihadirkan yaitu al-fardiyah. Ya, menyebutkan kefarduan sholat tersebut. Ya, menyebutkan kefarduan sholat tersebut. Ya, yaitu jika dibahasakan dalam bahasa Arab fardhah. Ya, fardhah. Kemudian yang ketiga at-ta'yin. At-ta'yin, menyebut atau menentukan nama salat yang akan dilaksanakan. Misalnya yang akan dilaksanakan salat zuhur, maka kita menghadirkan az-zuhri. Ya, kalau yang dilaksanakan salat maghrib, kita hadirkan dalam niat nanti al-maghribi. Kalau yang akan dilaksanakan sholat subuh, ya berarti yang kita hadirkan dalam niat dalam hati nanti adalah as-subhi. Ya, jadi at-ta'yin, menentukan jenis, menentukan nama sholatnya dari sholat fardu yang dilaksanakan. Ya, jadi untuk niat sholat fardu, ya, jika kita sudah menghadirkan yang 3 tadi, yaitu yang pertama al-qasdul fi'li, kemudian yang kedua fardiyah, kemudian yang ketiga menyebutkan nama sholatnya, maka itu sudah sah niatnya. Ya, jadi dalam sholat fardu, ya, asalkan kita sudah memenuhi yang 3 tadi, contoh misalnya usolli fardhu zuhri, maka sholat kita, niat kita sudah dianggap sah. Ya, niat kita sudah dianggap sah. Ya, jika yang 3 ini usolli fardhu zuhri,
Ya, saat kita takbiratul ihram yang ketiga ini sudah dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, maka niatnya sudah dianggap sah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, aku niat salat fardu zuhur. Ya, aku niat salat fardu zuhur, maka itu sudah cukup. Ya, adapun menyebutkan arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat dan seterusnya sampai akhir itu hukumnya hanyalah sunnah. Ya, yang wajib di dalam niat salat fardu hanya yang tiga ini. Sekali lagi, niat untuk melaksanakan salat, yang kedua menyebutkan kefarduannya, yang ketiga adalah menyebutkan jenis salatnya. Ya, kalau salat subuh usolli fardhus subhi, kalau salat maghrib usolli fardhal maghribi, kalau salat asar usolli fardhal asri. Ya, jadi cukup menghadirkan ini, maka itu niatnya sudah dianggap sah. Itu untuk salat fardu. Ya, kemudian yang kedua, ya, salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, ya, atau salat rawatib. Ya, yaitu salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu seperti qobliyah, ba'diyah, salat witir, salat hari raya, salat duha dan lain-lainnya. Ya, dalam niat salat tersebut yang wajib dihadirkan di dalam hati hanya ada dua. Ya, kalau salat fardu tadi yang harus dihadirkan ada tiga. Kalau salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu yang harus dihadirkan saat niat yang harus dihadirkan di dalam hati ketika berniat, ya, saat takbiratul ihram hanya ada dua. Yang pertama qasdul fi'li, ya, niat atau bermaksud untuk salat, ya, yaitu usolli. Kemudian yang kedua menyebutkan nama salat yang akan dilaksanakan seperti salat qobliyah zuhur, ya, disebut qobliyata zuhri. Ya, jika yang akan dilaksanakan adalah salat witir, ya, al-witri, usolli sunnatal witri, ya, usolli al-witri. Ya, kemudian jika yang akan dilaksanakan salat Id, ya, usolli Idal Fitri misalnya, usolli Idal Fitri. Kalau salat duha usolli ad-duha, itu sudah cukup. Ya, jadi untuk salat-salat yang mempunyai waktu tertentu, ya, seperti salat witir, salat duha, salat ba'diyah dan qobliyah, yang harus kita hadirkan cukup dua. Yang pertama tadi yaitu maksud atau niat untuk melaksanakan salat, yang kedua menyebutkan nama salatnya. Ya, contoh di sini usolli qobliyatadz zuhri, saya niat salat qobliyah zuhur, ya, tanpa menyebutkan kesunahannya, itu sudah sah. Ya, jadi untuk salat sunnah yang mempunyai waktu, ya, itu cukup menghadirkan yang dua ini. Ya, saat takbiratul ihram cukup menghadirkan di dalam hati, ya, niat untuk melaksanakan salat dan menyebutkan nama salatnya. Selanjutnya yang ketiga, tingkatan yang ketiga ada salat sunnah mutlak, yaitu salat yang tidak terikat dengan waktu, ya, boleh dilaksanakan atau dilakukan kapan saja, ya, kecuali dalam waktu-waktu yang diharamkan. Ya, ada beberapa waktu diharamkan, yaitu maksudnya haram untuk melakukan salat sunnah mutlak. Ya, jika yang dilakukan adalah salat sunnah mutlak seperti ini, maka yang harus dihadirkan di dalam hati, ya, adalah al-qasdu faqat, ya, niat atau maksud untuk melakukan salat saja. Ya, usolli, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Ya, seandainya kita mengatakan usolli saja, ya, saat kita takbiratul ihram kita hadirkan usolli, saya niat salat, maka itu sudah cukup. Ya, niatnya sudah dianggap sah. Ya, termasuk di dalam jenis salat yang ketiga ini seperti salat sunnah wudu, ya, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah hajat, salat sunnah istikharah. Ya, itu termasuk dalam kategori salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Ya, jadi, ya, ketika kita masuk masjid, ya, pertama kali kita masuk masjid, ya, seandainya kita mengatakan usolli saja saat kita berniat, kita lintaskan dalam hati saya niat salat, maka itu sudah otomatis, ya, dapat pahala tahiyatul masjid.
Ya, setelah kita berwudu terus masuk masjid, ya langsung kita sholat, ya maka kita secara otomatis dapat pahala sunnah wudu, dapat pahala tahiyatul masjid. Ya, selain dari hal-hal yang harus dihadirkan di dalam niat tersebut adalah sunnah, seperti dalam salat fardu zuhur yang wajib sekedar makna usolli fardhu zuhri. Ya, adapun menyebut arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi yang wajib adalah usolli fardhu zuhrinya. Adapun arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi itulah 3 tingkatan niat di dalam salat. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.